Apa perbedaan dan persamaan krisis 2008 dan 2020 kali ini? Dan bagaimana untuk kedua krisis tersebut, alhamdulillah saya bisa cuan. Ingin tahu penjelasan alasan makroekonominya? Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Seperti pada intro tadi, ingin saya sampaikan bagaimana pengalaman saya bisa cuan di kedua krisis. Nah, krisis 2008 itu penyebab utamanya adalah subprime mortgage, yaitu katakanlah KPR perumahan bodong yang dampaknya lebih terbatas kepada perusahaan keuangan di Amerika atau beberapa institusi yang membeli produk CDO atau collateral debt obligation turunan dari subprime mortgage tersebut. Namun krisis 2020 terus terang lebih berat karena sebelumnya sudah diawali oleh tech and trade war, kemudian wabah COVID. Tech and trade war seperti kita tahu mengganggu sisi penawaran, supply chain, kegiatan investment, sementara COVID ini sangat mengganggu sisi permintaan karena ada social distancing dan lain-lain. Namun setelah 2008, perekonomian global, berbagai operasi perusahaan banyak sekali mengandalkan apa yang disebut sebagai short-term dollar funding market. Ya, kalau pada level individu, orang ketika panik berburu makanan dan masker, pada level perusahaan global, orang memburu dollar cash. Itu sebabnya kita melihat terjadi lonjakan permintaan dolar yang menyebabkan tidak cuma suku bunga dolar meningkat seperti LIBOR dan indeks dolar sendiri meningkat ya. Kemudian kita lihat juga bahwa penjualan masif berbagai aset kelas untuk memenuhi kebutuhan falas karena maksudnya dolar ya, karena tidak semua perusahaan seperti Apple yang bisa bertahan 6 tahun dengan cash flow-nya untuk pembiayaan CAPEX atau aneka ragam pembayaran hutang dan lain-lain gitu. Jadi bedanya krisis 2020 itu lebih sifatnya masif. Itu sebabnya yang terjadi adalah sama seperti di 2008 di mana saat itu the Fed yang paling aktif melakukan quantitative easing. Pada 2020 ini semua central bank bahkan termasuk Indonesia juga melakukan operasi quantitative easing. Jadi tidak hanya dengan menurunkan suku bunga, tapi menggelontorkan liquidity yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Lanjut, bagaimana saya bisa make money? Stay tune. Baik teman, kita lanjutkan bagaimana pengalaman saya melintasi krisis 2008 dan 2020 sehingga bisa cuan. Pada bulan Maret, April, dan Mei 2009 saya menurunkan tulisan di majalah Investor yang teman-teman bisa lihat di halaman 14 ya. Pada presentasi, perkenankan saya sharing dulu peraga ya teman-teman. Jadi ini fotonya, teman-teman bisa lihat ya. Saya menggunakan lagu Ebit G.Ade ya, Seberkas Cinta Yang Sirna, karena memang market saat itu sangat kejam ya teman-teman, ya turunnya drastis sehingga banyak peserta pensiun itu kehilangan asetnya. Banyak orang yang bertanya kepada saya kapan krisis global berakhir ya. Melalui tulisan tersebut saya menggunakan sejumlah indikator microwave ya, seperti dolar indeks DXY, kemudian juga saya gunakan BFCUS, Bloomberg Financial Condition Index, saya gunakan Shanghai Composite Index ya, itu indeks properti, Shanghai Property Index ya, itu indeks harga saham properti di China karena China saat itu masih kuat, jadi kita lihat bagaimana stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah China. Dan tentunya yang paling klasik itu adalah indeks harga energi ya, minyak, karena ekonomi membaik atau enggak itu terlihat dari ekspektasi di harga
minyak. Kita tahu bahwa 2007-2008 itu pernah sangat kencang sekali karena orang menganggap bahwa ekonomi akan terus bull gitu ya. Akhirnya bust gitu. Nah, saat itu ketika saya call, saatnya membeli saham dan saya sudah berinvestasi ya, dengan uang yang ada, saya sampaikan kepada istri saya, ini ekonomi kita masih relatif kuat ya, bahwa asing keluar itu karena di negaranya di redeem ya, berarti saat itu market turun 2008 itu Oktober kalau nggak salah 34%. Dan saat itu juga saya masuk secara bertahap ya. Namun untuk kepentingan investor biasanya memang harus lebih hati-hati ketika BFSI sudah menguat 74%. Coba kembali lihat di halaman tadi ya, halaman 14 ya teman-teman. Kita bisa lihat pada materi ya. Itu jadi pada ini ya, ini kelihatan bahwa BFSI itu sudah menguat ya, itu sekitar 74,93 ya, seperti di sana. Dan ini BFSI itu yang warna biru ya, dash, kemudian S&P 500 itu yang warna merah, teman-teman ya, dan warna hitam adalah IHSG kita ya, gitu. Nah, setelah saya call ini setahun kemudian, IHSG itu bisa mencetak rally 48%, tentunya suatu keuntungan yang menyenangkan. Lalu bagaimana tahun 2020 ini ya? Ya seperti tadi pada intro, permasalahannya adalah liquidity ya, gitu. Jadi kita lihat bagaimana indikator liquidity selain indikator dolar. Karena itulah saya mengembangkan sejumlah indikator lain ya, cukup banyak nih selain BFSI. Ada yang namanya corporate risk ya, karena saat itu kecemasan orang akan gagal bayar akibat resesi global yang dipicu oleh tech and trade war ya, dan juga COVID gitu. Ini perlu kita lihat, dan ini juga nanti yang namanya corporate credit risk ya, sebagai spread antara bond yield triple B company dan T-bond ya. Itu ini akan mengganggu nanti distrust antar bank untuk bisa menyalurkan dana baik ke kredit maupun antar sesama bank ya. Itu dibaca dari fixed rate arrangement dan overnight interest rate swap ya, itu yang di sana ditulis sebagai FRAOIS ya di situ. Dan kita lihat distrust itu sempat tinggi, dan berbagai indikator ketika saya menulis di director's briefing ya cukup berani karena dianggap lebih awal. Itu saya sarankan investor to consider to accept volatility for the sake of future prosperity. Nah, saya kali ini karena melihat korelasi antara BFSIUS dan SPX yang jauh lebih kuat, teman-teman bisa dilihat pada peraga ya, kembali BFSIUS warna biru, sementara SPX warna merah, dan IHSG kita GCI itu warna hitam berbintik ya, itu BFSIUS sudah menguat sekitar 46%. Kembali lucky good call ya teman-teman, kalau kita lihat bahwa katakanlah per 24 Agustus ya, kelihatan bahwa IHSG sudah naik 34% dari terendahnya ya. Jadi saya masuk juga di berbagai titik dipandu oleh indikator-indikator ini. BFSIUS juga teman-teman bisa lihat bahwa itu sudah kembali positif ya teman-teman. Dan yang luar biasanya adalah indikator suku bunga ya, LIBOR itu 0,25, ini termasuk terendah sepanjang sejarah teman-teman, yang menunjukkan memang intervensi, stimulus, pelonggaran liquidity yang masif yang dilakukan oleh berbagai central bank ya, menurunkan suku bunga dan melemahkan dolar. Dolar sudah melemah sekitar 9,6% dari tertingginya. Itu sebabnya alasan mengapa harga emas naik. Saya percaya emas ini akan moncer mungkin 10 tahun ke depan, namun dari penelitian emas juga aset yang volatile, tetap harus digunakan acuan untuk cuan, dan akan kita bahas pada kesempatan lain. Terima kasih, salam cuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.